Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valda Agustiansa dengan nomor NIM 20 10 20 40 26 dari Tradis Biologi 3B dengan Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Hendra Liderman SSI MPD. Adapun pokok pembahasan yaitu tentang sistem. Pembahasannya berupa konsep sistem dan ekosistem, komponen dan struktur ekosistem. Yang pertama yaitu konsep sistem dan ekosistem. Pengertian sistem dan ekosistem secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling bertanggung satu sama lain, dan terpadu. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara pisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Sistem bisa dikatakan juga suatu tatanan satuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Macam dan ukuran ekosistem berdasarkan proses yang terjadi. Ekosistem alam yaitu laut, sungai, hutan alam, danau alam, dan lain-lain. Ekosistem buatan yaitu sawah, kebun, hutan, dan tanaman, tambak, dan lain-lain. Secara umum ada dua tipe ekosistem. Yang pertama ekosistem trastis, ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, ekosistem antropogen, sawah, kebun, dan lain-lain. Yang kedua ekosistem akuatik, ekosistem air tawar, contohnya kolam, danau, sungai, dan lain-lain. Ekosistem laut, ukuran ekosistem bervariasi dari sebesar kultur dalam botol di laboratorium, seluas danau, sungai, lautan, sampai biosfer ini. Yang kedua yaitu komponen dan struktur ekosistem. Ekosistem yaitu suatu sistem di alam yang mengandung komponen hayati organisme dan komponen non-hayati abiotik, di mana di antara kedua komponen tersebut terjadi hubungan timbal balik untuk mempertukarkan zat-zat yang perlu untuk mempertahankan kehidupan. Contohnya biogeonesis komponen biotik, geogenesis komponen abiotik, biogeogenesis ekosistem. Biogenesis merupakan suatu fungsional dasar ekologi karena mencakup organisme dan lingkungan abiotik yang saling berinteraksi. Komponen ekosistem dari segi tropis level yaitu ada dua, autotrofik dan heterotropik. Autotrofik yaitu organisme yang mampu mengsintesis makanan sendiri yang berupa bahan organik dari bahan-bahan organik sederhana dengan bantuan sinar matahari dan zat hijau daun. Heterotropik yaitu organisme yang sumber makanannya diperoleh dari bahan-bahan organik yang dibentuk oleh komponen autotrofik. Komponen sistem dari segi penyusun struktur yaitu ada beberapa. Yang pertama komponen abiotik, komponen fisik dan kimia seperti tanah, air, udara, sinar matahari, dan lain-lain yang merupakan medium untuk berlangsungnya kehidupan. Produsen organisme autotrofik umumnya tumbuh berklorofi yang mampu mensintesis makanannya sendiri dari bahan organik. Yang ketiga konsumen organisme heterotropik. Yang empat penguraian organisme heterotropik yaitu mengurai bahan organik yang berasal dari organisme mati. Menyerap sebagai hasil penguraian tersebut dapat melepas bahan-bahan yang sederhana yang dapat dipakai oleh produsen. Komponen ekosistem untuk tujuan deskriptif yaitu bahan-bahan organik. C.
N, CO2, HO2, dan lain-lain. Senyawa organik, protein, lemak, karbohidrat, dan lain-lain. Iklim, suhu, dan faktor fisik lainnya. Produser, konsumen makro, fagotrof, organisme heterotrofik, umumnya hewan yang memakan organisme lain atau bahan organik. Konsumen makro, saprotrof, osmotrof, organisme heterotrofik, umumnya jamur dan bakteri yang menghancurkan bahan organik mati, menyerap sebagai hasil perombakannya, dan membebaskan bahan organik yang berguna bagi produser. Struktur ekosistem. Ada cahaya matahari, herbivora, karnivora, dekomposer, air, tanah, udara, komponen biotik dan komponen abiotik. Adapun struktur ekosistem, yaitu dari matahari ekosistem menjadi tumbuhan ke karnivora ke karnivora, dan dekomposer mencakup air, tanah, dan udara. Komponen biotik dan komponen abiotik mencakup semua ekosistem. Adapun faktor penyebab perbedaan ekosistem. Yang pertama, perbedaan kondisi iklim, hutan hujan, hutan musim, hutan savana. Yang kedua, perbedaan letak dari permukaan laut, topografi, dan formasi geologi, zoologi pada penggunaan lereng, penggunaan yang curam, lembah, sungai. Yang ketiga, perbedaan kondisi air dan tanah, pasir, lambung, basah, dan kering. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang ekosistem. Saya Valda Agustiansa, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.